Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Arif Firlan Abar dengan NIM 20191221017. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen Pemasaran. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit menganalisis serta menjelaskan strategi apa yang digunakan oleh perusahaan Aereo dengan beberapa perspektif teori dari manajemen strategi. Oke, sebelum masuk ke teori pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Oreo, di mana perusahaan Oreo ini bergerak dalam memproduksi biskuit yang pertama kali diproduksi oleh Nabisco pada tahun 1912. Yang dimana saat ini Oreo itu diproduksi oleh PT Kraft Indonesia. Oreo sendiri memiliki ciri khas, yaitu dengan dua biskuit coklat serta di tengahnya memiliki lapisan krim. Salah satu semboyan atau cara kita menikmati Oreo sendiri sudah banyak dikenali ya tentunya. Seperti yang pertama ada diputar, dijilat lalu dicelupin ke susu misalnya. Produk Oreo ini juga sangat mudah untuk dikonsumsi atau dibawa kemana saja, baik itu berlibur ataupun ke tempat wisata, baik dengan keluarga maupun teman maupun saudara gitu. Oke, kita masih pada teori pertama, yaitu kompetitif dinamik. Kompetitif dinamik ini merupakan gerakan kompetitif yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk melakukan suatu tindakan maupun melakukan respon dalam mengambil waktu antara perusahaan yang dijalankan dengan pesaingnya, serta untuk menduduki posisi pasar yang menguntungkan. Kompetitif dinamik memiliki dua siklus. Yang pertama ada slow cycle market dan yang kedua adalah fast cycle market. Untuk slow cycle market sendiri merupakan di mana siklus itu berjalan lambat, seperti perusahaan itu kurang dalam melakukan inovasi maupun merespon perusahaan pesaingnya. Sedangkan untuk fast cycle market adalah di mana perusahaan memiliki respon yang cepat dan juga memiliki inovatif dalam membuat produknya berkembang seperti itu. Nah, pada kasus ini untuk perusahaan Oreo sendiri termasuk dalam fast cycle market, karena untuk perusahaan Oreo sendiri sering melakukan inovasi seperti melakukan atau memunculkan varian rasa yang baru, melakukan collab dengan beberapa brand seperti Supreme ataupun Blackpink seperti itu, sehingga siklus pada perusahaan Oreo ini dapat dibilang cukup cepat. Oke, untuk teori kedua adalah strategi level bisnis. Strategi level bisnis apakah atau tipe manakah yang digunakan oleh perusahaan Oreo? Pada kasus ini menurut saya perusahaan Oreo menggunakan bisnis level strategi diferensiasi produk, di mana perusahaan Oreo berupaya untuk membedakan produk yang dimilikinya dengan produk-produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuatnya lebih spesial atau banyak diinginkan oleh setiap orang. Contohnya saja seperti perusahaan Oreo collab dengan beberapa brand lain seperti Supreme yang sudah saya jelaskan tadi, Blackpink atau Lady Gaga seperti itu, sehingga para pesaing tidak dapat menirukan hal tersebut atau sulit untuk ditiru. Itu yang membuat Oreo menjadi spesial seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teori ketiga, di mana saya akan memberikan saran saya untuk perusahaan Oreo sesuai dengan teori relate diversification, di mana perusahaan Oreo akan berpindah industri yang memiliki kemiripan dengan usaha yang sebelumnya atau industri sebelumnya.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Oreo di sini memiliki inovatif yang tinggi dengan dibuktikannya dari banyaknya varian, memiliki ide-ide kreatif seperti collab dengan beberapa brand seperti Supreme, Blackpink maupun Lady Gaga, seperti itu. Untuk saran saya kepada perusahaan Oreo, kedepannya mungkin bisa membuat produk roti tawar mungkin, atau roti isi dengan rasa Oreo yang nantinya juga bisa dinikmati secara langsung, ataupun sama halnya dengan biskuit Oreo bisa dicelupkan ke susu misalnya, seperti itu sih saran saya mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan Oreo itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui analisis serta penjelasan menggunakan perspektif teori manajemen strategi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.